Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah, sahabat Risalah Al-Muslimun, masih dalam pembicaraan sekitar mimpi. Kita akan coba berlayar mengarungi betapa luasnya ajaran Islam, mendalami dan menelisik tentang pemahaman syariat yang berkaitan dengan mimpi, hingga makin kuat akidah kita, makin lurus ibadah kita, dan makin mempengaruhi sikap akhlak kita. Memang dalam Islam tidak diajarkan secara luas dan mendalam tentang takwil mimpi. Namun hebatnya Rasulullah hanya memberikan rambu-rambu, koridor yang sudah cukup memadai menjadi panduan dalam mensikapi mimpi-mimpi yang kita alami. Contoh tentang mimpi buruk. Yang harus kita yakini pertama adalah mimpi itu tidak semuanya benar. Bahkan mungkin lebih banyak daripada kita yang mengalami mimpi yang kacau. Dan inilah mimpi yang sangat dipengaruhi oleh sistem limbik kita melalui apa yang kita sebut hipokampus dan amigdala, di mana dari keduanya ini adalah saraf pusat perasaan dan emosi. Akhirnya dari apa yang kita rasakan di alam bawah sadar kita tersimpan pada keduanya yang kemudian muncul dalam tidur kita. Itu yang sudah kita bahas di YouTube yang telah lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya thalathun." Mimpi itu ada 3 macam: haditsun nafs, bisikan hati, wa tahwifus syaitan, mimpi yang merupakan permainan setan, tipu daya setan yang membuat kita gundah, sedih atau ketakutan, wa busyra minallah, dan mimpi yang datangnya dari Allah. Ikhwat iman, apabila kita mengalami mimpi buruk yang mengganggu perasaan kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita terbayang-bayang terus, bahkan yang membuat kita ketakutan. Tentang hal ini, Rasulullah SAW melarang kita menceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun, karena itu akan melahirkan kemudaratan dan takwil-takwil yang menyesatkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah disampaikan dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Baduy datang menemui Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aitu fi manami ka'anna ra'si dhuriba fatadahraja fastadattu ala atharihi." Ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal lalu menggelinding, kemudian aku berlari kencang mengejarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Arabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "La tuhadditsin nasa bitala'ubis syaitani bika fi manamika." Jangan kau ceritakan kepada orang lain ulah setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi itu. Wa qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da yahtubu. Wa qala, setelah kejadian itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, "La yuhadditsanna ahadukum bitala'ubis syaitani bihi fil manamihi." Janganlah kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan dirimu dalam alam mimpi. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Risalah Al-Muslimun, ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang mengalami mimpi buruk. Pertama, meludah atau mengisyarat ludah ke kiri 3 kali. Lalu yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimat isti'adah apa saja, atau minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketiga, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dengan sebuah keyakinan apabila kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah pastilah melindungi kita. Dan kemudian yang kita lakukan pada saat kita mengalami mimpi itu dan kita terbangun, mengubah posisi tidur kita dari yang semula bergeser ke tempat yang lain, lalu kita tidur. Walaupun ketika kita harus berpindah itu memutar ke sebelah kiri, itu tidak mengapa. Dan setelah itu, sebagaimana tadi yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain, tidak boleh kita
membuat tafsir sendiri, menebak-nebak sendiri tentang makna mimpi kita itu. Artinya tidak punya alasan kita untuk terus memikirkan itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, masih dari Jabir radhiyallahu anhu, jika kalian mengalami mimpi yang dibenci atau mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan 3 kali, ya, isti'adahnya 3 kali tadi. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula. Ini hadis yang menjadi sebuah dalil tentang hal-hal yang tadi disebutkan ketika kita mengalami mimpi buruk. Nah, dengan demikian maka kita sudah memahami tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami mimpi buruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.